Maka dari itu saya di sini sudah 3-4 kali membahas mengenai rekonsiliasi data. Kalau yang lalu-lalu kan saya nggak mau. Silakan melapor sehingga kemudian nanti bisa ada komunikasi lebih lanjut antara KPK dengan pelapornya. Pelapor itu dilindungi undang-undang. Pengayaan informasinya bisa dilakukan. Kemudian verifikasi telahan untuk memperoleh datanya bisa dilakukan. Kali ideal adalah KPK mempercepat penyidikan. Satu kok yang KPK belum kurang kerugian keuangan negara. Kita juga harus dorong lebih cepat Pak KPK mengumumkan ke sidik lebih baik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihebohkan dengan isu dugaan korupsi bantuan sosial pada tahun 2020 senilai 2,85 triliun rupiah. Dugaan korupsi ini dibeberkan pegiat sosial Rudy Valenka di akun Twitter @Kurawa. Yang kita nggak pernah ngasih beras selama 2 tahun ini, itu kita diberikan bukan perangkat Mbak, Kepokmas, kelompok masyarakat yang dibentuk oleh ya memang petugas. Perangkat itu bisa kelurahan tapi uangnya itu Kepokmas. Kami tadi rapat internal untuk mengatur schedule rapat kerja dengan mitra termasuk BUMD. Hal seperti ini, pertanyaan seperti ini, insya Allah akan kita masukkan ketika kita masuk ke jadwal dengan Sarjaya. Di media sosial ramai perbincangan dugaan korupsi bansos di Jakarta. Kita memberikan bantuan sosial 98,4% itu tepat sasaran. Ada 1,6% yang tidak tepat sasaran. Jadi kami dari awal mengakui bahwa tidak 100% sempurna. Ya, bagaimana pertanggungjawaban bansos itu sendiri? Jangan sampai saya bilang Pemprov DKI ngasih bansos kemudian pengawasnya kurang. Seolah-olah kita membiarkan para penerima bansos itu menggunakan uang semau-maunya. Kan enggak, harus ada pertanggungjawaban biar bagaimana uang rakyat. Milik akun Twitter @Kurawa mengaku mendatangi gudang penyimpanan beras di kawasan Pulau Gadung milik Perumda Pasar Jaya dan menunjukkan beras bansos yang berwarna kuning dan membusuk. Akun Kurawa juga mengajak kita mengingat kembali pada kebohongan Gubernur Jakarta saat itu, Anies Baswedan, yang berbohong di depan publik, yang menyebutkan bahwa isi paket sembako itu ada daging sapi dan daging ayamnya. Ternyata Anies bohong besar. Makanya Presiden ke-16 Amerika ngomong begini, kalau mau nguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan, langsung ketahuan karakternya. Adalah seorang pembohong. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK segera turun tangan terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial di DKI Jakarta pada tahun 2020. Menurut informasi yang diterima PSI, diduga total nilai rasuah yang terjadi di DKI jumlahnya mencapai 2,85 triliun. KPK harus segera mengungkap kasus ini dan menyeret pelakunya ke pengadilan, tulis juru bicara Dewan Pimpinan Pusat PSI, Sigit Widodo melalui keterangan pers yang diterima Sabtu 14 Januari. Sigit memastikan PSI mengutuk dugaan korupsi tersebut. Dia menilai bila benar terjadi, maka hal tersebut menjadi tindakan yang sangat keji di luar batas kemanusiaan. Pada tahun 2020, warga Jakarta banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran COVID-19, tegas Sigit. Sigit menilai timbunan 1.000 ton beras seharusnya bisa dikonsumsi 200.000 keluarga di saat pandemi. Namun diduga hal itu dibiarkan membusuk di gudang saat rakyat harus menggelandang di jalanan, sebab tidak mampu membeli makanan. Ini jelas merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Pelakunya sangat keji dan tidak bermoral, ujar Sigit. Sebagaimana diketahui beredar di media sosial, dugaan korupsi bantuan soal saat pandemi COVID-19 di era ex-Gubernur Anies Baswedan tahun 2020 lalu. Salah satunya terkait pengadaan beras yang mencapai harga triliunan rupiah malah terbengkalai hingga rusak di gudang penyimpanan. Hal ini disampaikan oleh pemilik akun media sosial Twitter @Kurawa lewat cuitannya. Awalnya ia mengaku mendapatkan informasi soal adanya penimbunan beras
di gudang milik Perumda Pasar Jaya di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Perumda Pasar Jaya merupakan penerima anggaran terbanyak untuk pengadaan bansos sembako di Jakarta. Dari anggaran 3,65 triliun, 2,85 triliun diantaranya diberikan kepada BUMD tersebut. Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai 3,65 triliun. Lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi, di mana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai 2,85 triliun. Mengapa? Ujar Kurawa dikutip dari akun Twitternya 11 Januari 2022. Setelah mendapatkan informasi tersebut, ia mendatangi gudang penyimpanan beras yang dimaksud. Di lokasi terdapat 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kg di tempat penyimpanan tersebut. Seharusnya, kata Ed Kurawa, beras tersebut disalurkan pada tahun 2020 hingga 2021 untuk masyarakat di masa pandemi. Namun beras malah masih tersimpan setelah sekian lama hingga kondisinya rusak. Dipastikan 100% kondisi beras bansos milik DKI ini rusak atau membusuk, bahkan untuk hewan sekalipun sudah tidak layak. Jamur kuning hingga menghitam jika kita buka karung-karung yang ditumpuk ini, ucapnya. Di tempat yang sama, Ed Kurawa menemukan dokumen forensik hasil audit dari salah satu kantor akuntan publik terhadap bansos tersebut. Salah satu temuan dari laporan itu adalah terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran bansos. Dalam dokumen yang diunggahnya dikatakan ada unknown shrinkage atau kehilangan yang tidak diketahui senilai 150 miliar karena banyak modul seperti 2 kali surat jalan dan lainnya. Ia pun meminta agar aparat penegak hukum mengambil tindakan atas hal tersebut. Apalagi banyak temuan dalam hasil audit yang menemukan kejanggalan dalam proyek bansos di DKI Jakarta itu. Vendor-vendor bansos DKI 2020 ini jelas usaha dari pengelola parkir, tukang AC, SPBU, sampai kontraktor bangunan. Karena vendor-vendor ini penunjukan langsung, yang ngeri siapa di balik nama-nama vendor ini. Ada datanya semua deh, pungkasnya. Mengenai hal ini, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun tidak banyak bicara soal munculnya dugaan korupsi bantuan sosial di era ex-Gubernur Anies Baswedan. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti soal dugaan tersebut, karena pada masanya PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi belum menjabat. Apalagi, kata Heru, pengadaan bansos untuk bantuan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 itu terjadi pada kisaran tahun 2020 hingga 2021. Ia sendiri baru menjabat pada tanggal 17 Oktober 2022 lalu. Ya, saya nggak tahu, itu kan lama, ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta 11 Januari. Heru mengaku sejak awal menjabat sudah melakukan sinkronisasi data. Salah satu tujuannya memperbaiki tata administrasi dan mencegah terjadinya korupsi. Saya di sini sudah 3-4 kali membahas mengenai data rekonsiliasi data. Kalau yang lalu-lalu kan saya nggak paham, pungkasnya. Adapun dari pihak Pemprov DKI Jakarta, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari telah membuka suara soal dugaan kasus korupsi tersebut. Premi mengaku Pemprov DKI pernah menaikkan kontrak dengan Perumda Pasar Jaya. Namun untuk kepemilikan beras bansos tersebut, Premi menyatakan pihaknya akan menunggu hasil penelusuran lebih lanjut. Meski begitu, Premi mengatakan pihaknya telah menjalankan pemeriksaan pada tahun 2021 dan 2022 terkait penyaluran bansos. Laporan pertanggungjawaban juga telah rampung dan diperiksa pada 2021 oleh KPK.